Gimana, bisa dilanjut tidak ini? Lanjut ya. Oke, nanti menyusul yang masih di luar, tolong segera. Ini musda kita bersama. Kalau tidak ikut dari awal, tengah-tengah masuk komplain, jangan menyalahkan pimpinan sidang di depan. Ya, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 16.15 yang telah kita sepakati untuk coffee break. Ya, ya, dilanjutkan, mangga Pak pimpinan sidang. Skorsing, coffee break dicabut. Lanjut. Pleno ya? Ya. Lanjut ke agenda selanjutnya, sidang pleno 3. Kita di sini ada sidang komisi A, B, dan C. Komisi A program kerja, komisi B rekomendasi, komisi C tata tertib pemilihan presidium. Untuk panitia dimohon bantu peserta supaya masuk untuk pembagian komisi-komisi. Peserta diharapkan masuk. Panitia mohon dibantu, pesertanya suruh masuk. Kalau enggak kita pending sampai malam. Kita pembagian komisi ya. Ini kesepakatannya gimana pembagian komisi? Peserta apa kita yang bagi atau gimana ini? Oke, ya, minta perhatiannya ya. Kayaknya sudah mulai lesu semua ini. Gimana kita bisa menghasilkan hasil musda yang baik kalau pesertanya suruh masuk aja susah. Ya, katanya pengen kahmi yang lebih baik, kok suruh masuk aja susah. Nanti giliran kita sudah tetapkan di tengah-tengah protes, nggak tahu alur dari awalnya. Ya, sekarang kita akan menentukan komisi A, komisi B, dan komisi C. Enaknya bagaimana nih? Dibagi aja per baris atau bagaimana? Ya, silakan Bang Wawan. Jadi itu kan panitia sudah menyediakan draft. Jadi menurut saya langsung diplenokan saja. Jadi dibahas bersama komisi A, B, C. Karena kalau dibagi-bagi nanti kan tetap diplenokan tuh. Tuh, jadi menurut saya aja dipimpin aja. Ayo membahas dari komisi A dulu program kerja. Apakah setuju dengan draft? Ya klotek kalau setuju. Kalau ada tambahannya apa? Lalu diputuskan. Saya pikir itu lebih efektif dan efisien. Terima kasih. Gimana teman-teman? Ada tawaran dari Bang Wawan? Disepakati atau tidak seperti itu? Apakah ada tawaran lagi? Kita bahas per komisi ya. Sepakat? Oke, sip. Ya, kita mulai dari draft atau rancangan sidang komisi A tentang program kerja pengurus Majelis Daerah Kahmi Kabupaten Indramayu periode 2022-2027. A. Gambaran umum. Pengurus Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau MD Kahmi Kabupaten Indramayu periode 2022-2027 merupakan kepengurusan ketiga dalam sejarah Kahmi di Kabupaten Indramayu yang ditandai oleh keikutsertaannya dalam kegiatan Munas Kahmi yang dilaksanakan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Medan dan Sumatera Utara. Kemudian poin 2, keikutsertaannya di Munas Kahmi merupakan semangat kader Kahmi dalam mengeksistensikan keberadaan Kahmi di Kabupaten Indramayu.
Proses penentuan kepengurusan di posisi kepengurusan MD Kahmi Kabupaten Indramayu dilakukan secara sederhana agar efektif dan efisien, mengingat situasi dan kondisi dengan semangat politik keluar bahwa ada kepengurusan MD Kahmi di Kabupaten Indramayu. Ketiga, seiring dengan perjalanan waktu, semangat keorganisasian alumni HMI semakin tinggi. Hal ini dibuktikan pada saat ada acara halal bihalal yang bertempat di Pendopo Kabupaten Indramayu. Jumlah anggota Kahmi Indramayu mencapai kisaran 200 orang. Sehingga terjadi perubahan semangat untuk mengeksistensikan organisasi dengan melakukan penataan konsolidasi internal keanggotaan, juga melakukan upaya ekspos ke pers media massa terkait sikap organisasi terhadap persoalan yang terjadi di semua aspek kehidupan, yang tujuannya bahwa di Kabupaten Indramayu organisasi MD Kahmi eksis dan ada. Poin keempat, pelaksanaan Musda 3 Kahmi Indramayu tahun 2022 merupakan adanya kenaikan semangat kesadaran berorganisasi yang diharapkan terpilihnya presidium dan kepengurusan yang dapat secara optimal mengemban amanah organisasi sehingga menjadi organisasi yang diperhitungkan di daerah yang selalu hadir di tengah persoalan daerah, bangsa, dan negara. Poin B yaitu program kerja. Program kerja yang akan dilaksanakan selama kepengurusan MD Kahmi Kabupaten Indramayu periode 2022-2027 adalah sebagai berikut. 1. Melakukan kajian dan diskusi baik internal maupun dengan mengundang pembicara sesuai dengan keahliannya dan dilakukan di setiap bulan sekali atau setiap ada momentum. 2. Konsolidasi internal dengan melakukan silaturahmi dan rapat-rapat sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga Kahmi. 3. Melakukan kunjungan atau beraudiensi dengan MW Kahmi Jawa Barat dan Majelis Nasional Kahmi serta kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada saatnya. Dan yang keempat, membangun sekretariat bersama antara Kahmi dengan HMI Cabang Indramayu, yang mana sekretariat ini dapat difungsikan sebagai Kahmi Center dan tempat kader-kader HMI meningkatkan kapasitas intelektual dan sosialnya. Selanjutnya poin 5 dan 6-nya silahkan. Saya tawarkan kepada teman-teman peserta untuk program kerja ada tambahan atau tidak untuk pengurusan MD Kahmi ke depan. Soalnya di sini baru 4 poin. Nah, ini yang 4 poin ini disetujui atau tidak sama teman-teman? Setuju? Terima kasih. Dari 4 program nampaknya ini kan yang akan dijalankan oleh MD Kahmi ke depan ya. Kurang lebih 5 tahun ya. Ya, saya kira masih kurang. Saya mengusulkan satu program, ini juga amanat teman-teman Kahmi Ciayu Majakuning, bahwa sebelum Covid beberapa kabupaten kota sudah melaksanakan KFJS ya. Dan itu menjadi amanat Indramayu untuk melaksanakannya. Oleh karenanya, terlepas nanti kapan, tapi ada prioritas program nanti. Saya berharap program ini dilaksanakan karena mereka masih menagih ke Indramayu kapan mereka bisa KFJS Indramayu, dan memungkinkan di akhir bulan September, Oktober atau November. Ini sekedar usulan, dan saya juga dapat SMS, mumpung Musda, tolong teman-teman dipahami bahwa mereka ingin datang ke Indramayu, bahkan bukan hanya alumni HMI di Ciayu Majakuning, bahkan mungkin seluruh Indonesia pengen datang ke Indramayu. Jadi mohon
tetapkan sebuah program kerja ke depan. Terima kasih. Ada lagi? Kita catat ya masalah KFJS. Gimana? Setuju? Ada lagi tambahan untuk program kerja ke depan? Barangkali yang dari capres-capres kira-kira punya program kerja apa, silahkan bisa dimasukkan ke dalam program kerja 5 tahun ke depan. Bu Engkung, Oh itu. Mas Aris, Bang Wawan ganti si Bang Aris. Ya, ajak kita. Ajak kita. Ya, gimana? Bang Wawan lagi ya. Jadi begini pimpinan sidang, pengurus yang lalu itu telah mencanangkan kegiatan strategis, salah satunya pelatihan politik anggaran. Apa tujuannya? Agar dengan mengikuti pelatihan itu maka melek dalam hal penganggaran, dalam hal perencanaan, itu khususnya dalam perencanaan pembangunan, atau lebih khusus lagi mengerti konsepsi APBD. Itu harapannya pelatihan politik anggaran itu berjenjang tiap angkatan, setiap tahun satu angkatan. Angkatan 1, 2 dan seterusnya. Jadi setiap tahun ada. Cuma pesertanya beda-beda. Tapi sasarannya adalah pesertanya itu pimpinan ormas OKP tingkat kabupaten. Itu. Jadi saya saran konkretnya di program kerja ini melakukan kegiatan pelatihan politik anggaran angkatan kedua dan seterusnya dalam setiap tahun untuk meningkatkan kapasitas tentang penganggaran pembangunan. Karena apa? Kita ngomong membangun tidak tahu rumusnya. Nah, supaya tahu rumusnya maka dilakukan pelatihan. Demikian usulan konkret saya. Terima kasih. Terima kasih atas usulannya. Gimana teman-teman peserta? Oh, ada lagi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini usulan internal untuk program kita kan, ya saya secara pribadi mungkin ya dan teman-teman yang lain ini meneruskan dari program kerja kita dulu yang tertunda mengenai persoalan sekretariat. Insya Allah kita nanti kalau ia di pengurusan jadi kita akan bersama-sama memfollow up dari apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DPRD mengenai tentang akan dicanangkannya sekretariat permanen KAHMI HMI. Mana? Belum ada, nggak ada. Sudah ada, Bang. Ada. Yang lain, ya ini Bang. Ini aja mengkonkretkan aja, menguatkan bahwa ya, kita insya Allah bukan hanya saja basa-basi, tetapi insya Allah kita akan wujudkan 5 tahun ke depan. Kampanye Bang ya? Ya, 5 tahun ke depan mudah-mudahan ya minimal ada bangunan kasar yang kita upayakan bisa ada bentuk fisik dari sekretariat KAHMI HMI. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Wawan, Bang Aris ya. Tadi masukannya sudah ditulis ya. Iya, ya. Selanjutnya dari Bang Jono. Pak Priyo. Mangga Pak Priyo. Panitia tolong masa pimpinan sidang yang ngasih mic. Oke, terima kasih. Jadi saya sudah membaca ada banyak program ini. Kalau ini di breakdown banyak dari 4. Tapi saya juga mau menambahkan, karena di HMI, di KAHMI ini banyak potensi lawyer dan juga banyak masalah hukum di Kabupaten Indramayu yang harus dilindungi oleh KAHMI atau dibela oleh KAHMI. Maka sudah saatnya KAHMI membentuk lembaga bantuan hukum KAHMI atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum KAHMI. Tolong ini diadakan oleh KAHMI, karena inilah nanti dharma bakti KAHMI kepada rakyat se-Indramayu. Kalau ini bisa terwujud, maka KAHMI akan berada di desa 319 desa
kita punya agent di sana. Kalau ada persoalan hukum, baik itu pidana maupun perdata, silahkan lapor ke kami, kira-kira gitu. Karena ada lembaga konsultasi bantuan hukum kami. Ini saja. Dan lawyernya sudah banyak. Jadi tinggal mendirikan doang gitu loh. Terima kasih Pak Pimpinan Sidang. Ya, jadi harus milih yang lawyer tuh Bang. Oke, berarti harus pimpinan presidiumnya lawyer Bang kalau kayak gitu, biar konkret. Ke Bang Jono, silakan Bang. Tidur dah, panitia. Ya, terima kasih bahwa kegiatan Musda 3 ini sangat luar biasa. Luar biasa ini tercermin ketika sebagai intelektual di program kerja ini agak berbobot dan juga nambah. Tadi sudah nambah 1, 2 ya, dari 4 menjadi 5 dan 6. Saya menambahkan angka yang ke-7 bahwa persoalan kita di Indramayu itu adalah tentang persoalan banyaknya sumber daya alam yang melimpah, tetapi kemiskinan juga banyak. Oleh sebab itu, sebagai salah satu program kerja Majelis Daerah kami Indramayu, saya mengusulkan agar pada Musda kali ini ya, yaitu pembentukan entrepreneur kami sebanyak 5 entrepreneur. Kenapa 5 entrepreneur gitu kan? Kita kaya akan sawah yang menghasilkan beras, jadi entrepreneur bidang beras, kaya akan mangga, entrepreneur nanti olahan mangga, kemudian juga kaya akan laut, entrepreneur di bidang perikanan, kemudian kaya akan tanaman seperti tanaman kelor yang bisa dibuat teh kelor yang bisa mengobati berbagai macam penyakit kekinian ya. Jadi 5 entrepreneur ini dalam jangka waktu 5 tahun ke depan harus diwujudkan oleh kepengurusan yang akan datang. Itu usulan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, ada lagi? Cukup? Oh ya, silakan Bu. Ya, ada. Enaknya mau Mbak. Terima kasih pada pimpinan sidang yang sudah memberikan waktu. Saya barangkali akan menyampaikan masalah banyaknya pernikahan di bawah umur di Indramayu, sehingga kasus isbat nikah, kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama itu membludak untuk tahun 2021 sampai 2022 ini. Mengusulkan kepada untuk program kerja ini adalah kita membangun sinergitas atau kerjasama dengan stakeholder yang terkait, yang berkaitan dengan masalah dispensasi nikah. Misalnya dari lembaga eksekutifnya, pemerintah daerah dalam hal ini, kemudian yudikatifnya bisa di Pengadilan Agama atau Majelis Ulama Indonesia, kemudian persetujuan dari legislatifnya. Jadi kita bangun sinergitas untuk mengatasi itu, karena dampaknya dari dispensasi nikah ini tingginya angka stunting di Indramayu. Yang tadi juga dipermasalahkan, diangkat oleh Pak Asda 1 mengenai angka stunting yang terjadi di Indramayu yang begitu tinggi. Itu saja, terima kasih. Saya rasa Yakusa, yakin kita bisa. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih satu lagi ya. Bang, maju aja Bang. Iya ya, Bang Dila. Yang interupsi harap ke depan saja, karena panitianya udah nggak ada kayaknya. Nggak ada panitianya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dila Rusyana.
Tadi ada beberapa bidang yang memang sudah dibahas untuk program kerja. Ada bagian hukum, ada bagian kesehatan, ada bagian macam-macam lah. Dan mungkin belum ada yang menyentuh di pendidikan yang merupakan hal dasar di dalam pembangunan suatu suatu masyarakat ya. Nah, yang saya ingin usulkan adalah dari KAHMI ini mencoba untuk atau bergerak ya, bukan mencoba saja, ikut mengadvokasi menjadi prioritas program jangka pendek perihal dengan perekrutan P3K untuk ASN tahun 2022. Kenapa saya mengajukan ini? Di Indramayu mungkin ada yang tahu tahun kemarin untuk pengangkatan ASN itu cuma 193 promosi. Jika dibandingkan dengan daerah-daerah tetangga seperti Subang sampai 2000, Cirebon 1500-an, Majalengka 1000, itu di atas 1000. Kenapa di Indramayu cuma 193? Apakah ada abang-abang di sini atau teman-teman di sini yang juga concern di situ gitu loh? Karena ini juga berhubungan dengan masyarakat banyak yang masif, terutama untuk tenaga-tenaga honorer yang mungkin klasik dari dulu dan itu jarang disentuh oleh ormas-ormas, mungkin salah satunya KAHMI, karena semuanya menurut saya mungkin lebih tertarik kepada tataran politik praktis seperti itu. Jadi kalau bisa di sini juga ada mungkin dari dalam bantuan hukum tadi, lembaga bantuan hukum yang mungkin bisa membantu dari sisi hukumnya atau peraturannya. Jadi bisa dikawal, ini jangka pendek karena ini sudah mulai penentuan formasi, diajukan itu 5.000 sekian di Indramayu. Tahun kemarin diajukan itu 6.000, yang keluar 193 Pak formasi di Indramayu. Sedangkan Subang 2000-an, Majalengka 1000 ke atas, Cirebon 1000 ke atas, Kabupaten Cirebon Kuningan juga 1000. Indramayu 193 dari 6.000. Nah, di sini mungkin ada pakar-pakar hukum yang juga kita punya aset-aset, mungkin di partai-partai juga kan ada. Kita punya aset di situ, aset sumber daya manusia yang juga bisa mengawal itu dari berbagai warna, dari partai politik atau mungkin dari birokrasi juga ada. Kita coba untuk mengarahkan situ. Itu usulan saya, semoga dipertimbangkan. Ini program jangka pendek yang berhubungan dengan orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Untuk Komisi A ada 10 program kerja. Kita sepakati ya. Nanti hasil program kerjanya kami share ke teman-teman Musda. Sepakat? Kita lanjut ke Komisi B. Draft Rancangan Sidang Komisi B tentang Rekomendasi Musda 3 MD KAHMI Kabupaten Indramayu tahun 2022. A. Rekomendasi internal. 1. MD KAHMI Kabupaten Indramayu harus menyediakan sekretariat permanen sebagai pusat kegiatan MD KAHMI Indramayu. 2. MD KAHMI Kabupaten Indramayu harus mampu melakukan pendataan potensi keanggotaan sebagai sumber kekuatan organisasi. 3. MD KAHMI Kabupaten Indramayu harus mampu melakukan dukungan terhadap pembiayaan pengkaderan cabang HMI Kabupaten Indramayu untuk regenerasi kepemimpinan dan pemberdayaan organisasi. 4. MD KAHMI Indramayu harus mampu menjaga silaturahmi dengan seluruh elemen yang ada di lingkungan KAHMI. Nah, ini poin selanjutnya bagaimana? Ada yang mau ditambahkan? Atau lanjut ke eksternal? Lanjut ya. Poin B, rekomendasi eksternal. 1. MD KAHMI Kabupaten Indramayu harus bersinergi dengan pemerintah dengan mengambil peran sebagai mitra pemerintah
dengan tetap menjaga independensi dan sikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat. 2. MD Kahmi Kabupaten Indramayu harus selalu bersama petani, nelayan, dan buruh untuk melakukan advokasi guna membantu cita-cita dan dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. 3. MD Kahmi Kabupaten Indramayu harus berperan aktif dalam menjaga iklim investasi di Kabupaten Indramayu, khususnya di wilayah kawasan Rebana, yaitu Cirebon, Indramayu, dan Subang, Jawa Barat, dan dapat berperan serta dalam melakukan dan mendorong berdirinya kawasan Rebana akan berdampak kepada kemakmuran masyarakat Indramayu. 4. MD Kahmi Kabupaten Indramayu mendorong pemerintah menuntaskan permasalahan data kemiskinan di Kabupaten Indramayu. Bagaimana? Mana? Teman-teman peserta? Ya. Bang Nila silakan ya. Maju saja Bang, maju Bang. Melanjutkan yang seperti yang sudah saya ungkapkan tadi di poin nomor 2. Saya kira di situ juga harus ditegaskan. Di internal apa eksternal Bang? Di eksternal. Eksternal. Poin 2. Di situ juga hemat saya sih harus dipertegas juga untuk lebih concern lagi ke dunia pendidikan. Karena yang sering banyak terlupakan. Kalau bila perlu dibentuk juga komunitas belajar atau apalah dari Kahmi untuk memfasilitasi itu. Dan satu lagi rekomendasinya menginventarisir yang Kahmi yang emang punya bidang di pendidikan. Karena kebanyakan di Kahmi itu kalau dari SH, FISIP sehingga programnya ke arah situ semua gitu loh. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Silakan Bang Jono. Satu lagi untuk tambahan rekomendasi eksternal, yaitu usulannya agar ikut mewujudkan pemekaran Kabupaten Indramayu Barat. Terima kasih. Bang bisa diulang Bang. Pemekaran Indramayu Barat. Oh ya udah Bang, pemekaran ya. Mana cukup? Aduh siap Yunda izin cukup. Bisa ke depan. Cek. Menambahkan di rekomendasi eksternal yang 1 MD Kahmi di sini berperan serta sebagai mitra pemerintah dalam sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Perlu saya tambahkan, tidak cukup dengan mengkritisi saja. Mengkritis saja tanpa solusi itu nggak ada artinya. Artinya ditambahkan di sini adalah dan menawarkan solusi yang maslahat dan manfaat bagi masyarakat kepada pemerintah tentunya ya. Menawarkan solusi, bukan hanya sekedar mengkritisi. Kemudian yang di keempat, MD Kahmi Kabupaten Indramayu mendorong pemerintah menuntaskan permasalahan data kemiskinan di Kabupaten Indramayu dan ditambahkan di situ dan data pendidikan atau usia sekolah atau masyarakat yang tidak sekolah didata seberapa yang buta huruf, seberapa yang hanya SD saja, seperti itu. Ini kadang-kadang kita tidak bisa melihat, tidak tahu gitu ya. Kemudian ada satu tambahan barangkali ya di masalah sosial, barangkali untuk eksternal juga. Kita ini sekarang ini sedang agak miris ya dengan masalah LGBT yang kemarin sudah sangat begitu digembor-gemborkan dan kita sangat miris. LGBT ini sangat tidak baik. Tetapi saya mendengar bahwa ada komunitas di Indramayu, komunitas LGBT yang jumlahnya sudah cukup banyak, mencengangkan.
lebih dari 700 orang. Dan kita tidak tahu bagaimana mendata mereka, sehingga kita akan kesulitan juga untuk memberikan pendidikan atau arahan dan sebagainya seperti itu. Saya mengemas bahasanya barangkali kurang ini, cuman saya serahkan kepada pimpinan bagaimana mengemas bahasanya. Untuk itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjut. Ya, setelah tadi kami menerima berbagai usulan dari peserta musda, kami bacakan ulang atau menambahkan saja. Pada rekomendasi internal itu poin tambahannya membentuk struktur baru sesuai rayon. Kemudian pada rekomendasi eksternal, penambahan pada poin 1 itu selain kita mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat, kita juga harus menawarkan solusi yang baik atau yang maslahat untuk kepentingan orang banyak. Kemudian tambahan untuk poin 2, selain kita harus bersama petani, nelayan dan buruh, kita juga harus bersama dengan dunia pendidikan, terutama tenaga guru honorer. Kemudian tambahan pada poin 4, MD Kahmi Kabupaten Indramayu mendorong pemerintah menuntaskan permasalahan data kemiskinan di Kabupaten Indramayu dan data pendidikan masyarakat yang buta huruf. Ya, kemudian 5, mengorganisir Kahmi yang konsen di dunia pendidikan. 6, pemekaran Indramayu Barat. 7, LGBT harus diberikan pendidikan atau arahan kepada mereka. Ya, itu merupakan rekomendasi Musda 3, baik itu dari rekomendasi internal maupun rekomendasi eksternal. Nah, sepakat? Kita lanjut ke Komisi C. Maksudnya diberikan pendidikan atau arahan kepada mereka untuk menjadi yang lebih baik, jangan LGBT lagi maksudnya. Maksudnya tadi dari Yunda Angkung itu maksudnya bagaimana nih dari Kahmi Indramayu ini menanggapi masalah LGBT, ya? Kan dengar-dengar katanya sudah 700 anggotanya. Bagaimana? Nah, ini yang diminta oleh Ibu Ungkung itu solusinya bagaimana mengantisipasi berkembangnya LGBT yang ada di Kabupaten Indramayu. Nah, mungkin itu salah satu tugas pokok bagi pengurusan yang akan datang. Banyak PR yang memang harus diselesaikan, seperti yang tadi diusulkan oleh kawan-kawan semua. Itu mungkin solusi yang diminta oleh untuk mengantisipasi perkembangan LGBT di Indramayu. Betul, begitu Bu. Oke, sepakat ya. Kalau sudah kita menginjak ke Komisi C. Rancangan sidang Komisi C tentang tata tertib pemilihan presidium Majelis Daerah Kahmi Kabupaten Indramayu periode 2022-2027. A. Masih semangat ya, kawan-kawan? Ngopi dikit, Bapak Narji. Oke. Presidium MD Kahmi Kabupaten Indramayu sebagaimana dalam ADART hasil Munas di Medan mengamanatkan bahwa Presidium Majelis Daerah berjumlah 5 orang. Presidium 4 laki-laki, 1 perempuan. Yang mana Presidium perempuan ini sekaligus ex officio sebagai koordinator Forhati. B. Persyaratan Presidium 1. Anggota biasa Kahmi dan minimal pernah mengikuti dan lulus latihan kader 1 Himpunan Mahasiswa Islam atau biasa kita kenal LK1 HMI. 2. Iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman semua lah insya Allah. Yang ketiga, berkelakuan baik, berkomitmen untuk meluangkan waktu, pikiran dan sumber daya serta sumber dana untuk Kahmi. Sumber daya dan sumber dana untuk Kahmi.
5. Berkomitmen untuk pengadaan kesekretariatan organisasi baik HMI ataupun KAHMI. Yang keenam, berdomisili tetap di Kabupaten Indramayu. 7. Diusulkan minimal 3 orang anggota KAHMI. 8. Melakukan penyampaian misi dan visi kepemimpinan. Di sini tertulis 8 poin, barangkali ada penambahan. Silakan maksimal 3 poin. Karena waktu kita sudah semakin sore, 3 poin atau 3 orang. Maka silakan, barangkali ada penambahan. Atau dianggap cukup? Cukup. Oke. Yang poin C, tata cara pemilihan. Presidium Majelis Daerah KAHMI Kabupaten Indramayu dipilih melalui musyawarah mufakat peserta Musda 3 KAHMI Kabupaten Indramayu dengan memperhatikan tempat tinggal calon presidium. Yang kedua, Musda 3 KAHMI Kabupaten Indramayu mengusulkan dan menetapkan 5 nama presidium kepada MW KAHMI Jawa Barat dengan tetap memperhatikan sebagaimana dalam ketentuan umum, yaitu 4 laki-laki, 1 perempuan atau kohati. Sepakat? Oke, mangga Pak Priyo. Oke, terima kasih pimpinan sidang. Jadi ini persoalan tata cara pemilihan anggota presidium sebenarnya. Jadi di poin 2 itu kan ini langsung ini dari pemilihan langsung ini. Musda 3 KAHMI Kabupaten Indramayu menentukan dan menetapkan 5 presidium pada Jawa Barat bla bla bla. Izinkan saya untuk mengusulkan redaksinya dirubah. Jadi sistemnya sistem formatur. Karena di atas juga dikatakan 3 orang tadi, maka konsisten juga yang di bawah. Kita memilih ketua formatur dan 2 anggota formatur. Nah, baru nanti yang ketiga 3 orang ini bermusyawarah untuk menetapkan 5 formatur. Itu. Jadi tidak langsung 5 ditetapkan. Karena di nomor atas itu persyaratannya adalah 3 orang, kita milih 3 orang yang kita tetapkan sebagai ketua formatur dan 2 anggota formatur. Nah, 3 orang formatur inilah yang akan menyusun seluruh kepengurusan dan juga 5 presidiumnya. Sekian, terima kasih. Mohon diperjelas lagi Pak Priyo. Jadi anggaplah nomor 2 ini ya, poin 2 digeser nomor 3 yang tata cara pemilihan. Ya. Nomor 2 isinya adalah Musda 3 KAHMI Kabupaten Indramayu menetapkan ketua formatur dan 2 orang formatur. Untuk selanjutnya menyusun presidium dan seluruh kepengurusan KAHMI Indramayu. Ini adalah merujuk kepada persyaratan karena juga 3 orang minimal. Saya kira 3 saja, nggak usah banyak-banyak. Siapa yang nanti dipandang memadai dan memiliki kapabilitas dari berbagai sumber daya yang ada. Oke? Yang nomor 2 itu mundur ke bawah jadi nomor 3. Ya, jadi poin C tadi maksudnya Pak Priyo, yang nomor 3 itu, yang nomor 2 mundur ke nomor 3 ya. Yang tadi usulan itu nomor 2. Jadi oke, saya bacakan kembali poin C tata cara pemilihan. Pertama, Presidium Majelis Daerah KAHMI Kabupaten Indramayu dipilih melalui musyawarah permusyawaratan mufakat peserta Musda KAHMI Kabupaten Indramayu dengan memperhatikan tempat tinggal calon presidium. Yang kedua, Musda KAHMI menetapkan ketua formatur dan 2 orang formatur
dan selanjutnya mengusulkan Presidium Kahmi Indramayu. Betul seperti itu, Pak? Oke. Yang ketiga, Musda 3 Kahmi Kabupaten Indramayu mengusulkan dan menetapkan 5 nama presidium. Menyusun. Yang presidium. Menyusun Presidium Kahmi kan? Dan pengurusan. Menyusun presidium. Kan 3 ya, 3 terus 2-nya sama ini. Oke ya. Yang ketiga, Musda 3 Kahmi Kabupaten Indramayu mengusulkan dan menetapkan 5 nama presidium kepada MW Kahmi Jawa Barat dengan tetap memperhatikan sebagaimana dalam ketentuan umum 4 laki-laki dan 1 perempuan tokoh hati. Oke, sepakat? Ya, usul saya bahwa sesuai dengan draft rancangan sidang di Komisi C tentang tata tertib pemilihan presidium, di poin A, poin B, kemudian poin C tentang tata cara pemilihan. Nah, di tata cara pemilihan itu sudah jelas di nomor 1, Presidium Majelis Daerah Kahmi Kabupaten Indramayu dipilih melalui musyawarah mufakat. Jadi musyawarah mufakat yang kita lakukan kali ini ya, dalam agenda Musda adalah untuk memilih presidium sebanyak 5 orang. Jadi tidak untuk memilih formatur maupun mid formatur. Ya, sesuai dengan tadi poin nomor 1. Jadi kalau ada formatur dan mid formatur gitu kan, nanti presidiumnya dipilih oleh formatur dan mid formatur, ini kontradiktif dengan poin yang pertama yang nomor 1. Oleh sebab itu saya usulkan bahwa tata cara pemilihannya adalah sesuai dengan draft ini, kemudian kita kedepankan adalah musyawarah mufakatnya. Bagaimana ending pemilihan ini gitu kan tercapai dengan baik, semua bisa dimusyawarahkan dan dimufakati. Tidak semua harus dipilih melalui ya suara satu-satu gitu kan. Musyawarah mufakat merupakan ajaran ideologi kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Oleh sebab itu ya kita harus mengedepankan musyawarah mufakat untuk bagaimana gitu kan tokoh-tokoh dan senior-senior kami gitu kan bisa untuk bermusyawarah mufakat untuk memilih 5 calon presidium ini dengan baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti poin tadi tambahan apakah disepakati atau tidak dari Pak Priyo? Seperti yang semula, berarti kita balik lagi. Artinya gini, bahwa kalau saya lihat ini banyak capres. Artinya ketika tadi melihat yang dipilih 5 orang, apakah nanti langsung ke tahap pemilihan 5 orang atau ada balon? Ya, silakan Pak Adila. Bentar. Katon raya di anu mah. Panitia. Bapak Andi, aduh panitia nih. Yang pertama, saya tidak langsung saja tidak sepakat dengan usulan yang tadi. Yang kedua, saya sepakat dengan usulan Bang Tarjono seperti yang sudah diamanatkan oleh ADRT, yaitu memilih 5 orang. Tinggal di sini kita saya merasa tidak spesifik gitu tata caranya. Karena tadi kita pernah menyinggung yang pertama adalah verifikasi peserta dulu. Verifikasi peserta. Yang kedua, di sini juga di poin 7 diusulkan minimal 3 orang. Saya kurang paham, artinya kandidat sudah ada. Kemarin kalau saya tidak salah dengar itu sudah mengambil formulir dan mengembalikan. Artinya bakal calon sudah ada. Kita tinggal memilih 5 orang dari itu, dilemparkan kepada peserta sebagai pemilik hak suara yang sudah diverifikasi benar tidak mempunyai hak. Nah, tadi juga kan di dalam ternyata ada yang belum termasuk Kahmi katanya kan. Barangkali juga ada yang bukan Kahmi tapi masuk jadi Kahmi. Itu kan perlu verifikasi. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara memverifikasinya? Itu silahkan dibahas. Kemudian di sini tertulis untuk mufakat. Nah, bagaimana kalau tidak mufakat kan? Karena calonnya juga ada berapa?
14. Bagaimana kalau tidak mufakat? Apakah di sini tidak disebutkan cara lain misalkan? Misalkan lobby misalkan dari 14 orang siapa nih gitu kayak yang jadi ketuanya apa yang terpilih jadi 5 atau nanti terakhir seperti biasa ya sudah dalam alam demokrasi ya voting gitu. Peserta yang menentukan. Dari 14 orang itu silakan peserta menulis 5 orang. Itu loh. Nah, terakhir terkait dengan formatur dan mid formatur, setahu saya, koreksi kalau salah mohon maaf, itu otomatis nanti terkait dengan yang 5 terpilih itu, otomatis yang terpilih 5 itu menjadi formatur dan mid formatur yang nanti bertugas menyusun kerangka kepengurusan yang nanti akan datang, lalu mengusulkan ke MN, ditetapkan nanti formatur itu menjadi ketua atau ketua presidium seperti itu. Terima kasih usulan saya. Yang kemudian pembacaan visi misi ini spesifiknya ya. Verifikasi, terus menentukan bakal calon dari 14 itu silakan dilempar, jadi masing-masing suara memilih 5 orang itu jadi bakal calon. Setelah ditetapkan misalkan 10 orang ya, dikerucutkan jadi 10 orang, itu pembacaan baru, pembacaan visi misi, kemudian pencalonan lagi 5 orang. Seperti itu usulan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas usulannya. Saya ambil kesimpulan bahwa kita kembali ke poin 1 tadi, presidium majelis daerah dipilih melalui permusyawaratan mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat maka diadakan voting. Sepakat gitu? Oke, sepakat. Ditambahin poinnya. Dan kemudian tadi disinggung masalah hak suara penuh. Itu bagaimana Pak Wawan tadi waktu awal tuh? Atau panitia? Ya, silakan Bang Kodim. Bahwa semua anggota KAHMI ini punya hak dipilih dan memilih. Prosesnya bakal calon menuju ke calon. Nah, baru nantinya setelahnya itu tinggal bagaimana passing grade dari bakal calon menjadi calon. Baru di situ verifikasi apakah bisa ngaji dan nulis bahasa Arab dan sebagainya, itu persoalan. Bahasa lucu kalau umpamanya KAHMI nggak dites ngajinya dulu gitu. Jadi cobalah, karena kita ini berasas Islam, jadikan pengalaman gitu. 11 Zulhijjah itu kan lucu gitu. Saya dari awal di NDP sebelum Masehi itu Hijriah dulu gitu. Makanya benar dari pimpinan sidang, kalau toh proses dari di depan itu sebenarnya sudah publik, kenapa tidak disinergiskan dengan tatib ini gitu? Kenapa yang ditawarkan seperti ini? Nah, berarti mubazir itu tuh. Bakal calon ini sampai saya nomor 7 kayak YYK gitu, malam hari saya sampai kirim gitu kan gitu. Bang pakai dasi kan, dan saya nggak punya dasi gitu kan gitu. Cukup itu aja. Ternyata Mbak Eda langsung nongol besoknya gitu. Nah, makanya pas ujuk-ujuk ini ngisi formulir dan sebagainya, ini gimana ini? Sementara tatib ininya dari bakal calon menjadi calon kan gitu. Nah, baru dari calon itu sok diverifikasi gitu, sesuai dengan Jarewawan SNI standar nasional gitu. Nah, kan itu dari awal itu. Jadi kalau sudah SNI itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi gitu. Standar nasional Indramayu ya Bang? Iya, enggak, SNI itu PDO gitu. Ya, kalau sudah keputusan hasil kongres di mana saja tadi di Medan sebagainya, itu sudah enggak, kecuali PO. PO ini silakan disesuaikan dengan situasi kondisi daerah yang ada di kita gitu. Jadi yang jelas gitu. Makanya rekomendasi pun juga, mana rekomendasi untuk daerah ini, mana yang diplenokan, mana yang diusulkan. Jadi jangan semuanya dicatat semua, akhirnya tidak jelas gitu. Jadi saya sepakat dengan pimpinan sidang tadi. Dari prosesnya dari bakal calon menjadi calon. Oke. Terima kasih. Baik, kita sepakati apakah langsung pada tahap pemilihan atau kita ada penjaringan bakal calon terlebih dahulu?
Satu orang lagi, ini nggak selesai-selesai nanti ini. Satu lagi, siapa? Ya, silakan. Jadi saya akan meluruskan selaku SC. Karena apa? Karena ini ada kaitannya dengan Komisi C. Konkret ya, Pak Wawan ya? Ya, konkret. Konkretnya, ini sebenarnya Komisi C ini sifatnya penekanan. Bahwa seseorang bakal calon itu harus ada rukun syarat. Karena apa? SC sudah menetapkan 15 nama calon presidium dan sudah keluar SK-nya, tetapi hanya itu mengisi formulir. Saya sebenarnya mengeluarkan persyaratan, tapi nggak usah lah karena ini baru. Suruh ngisi formulir semuanya, mana yang mau, lalu administrasinya ada di Komisi C. Itu sehingga orang yang 15 itu bagaimana caranya terjaring di persyaratan. Ini benturannya di poin 7. Usulan saya poin 7 di delete saja. Itu sehingga yang 15 orang itu memenuhi rukun syarat menjadi presidium. Itu pertama. Yang kedua, tata cara pemilihan. Ini 2 poin ini sengaja, kalaupun mentok, kembali ke pasal tatib tentang pengambilan keputusan. Jika tidak bisa mufakat, maka lobby-lobby. Jika tidak bisa, ya sudah pilihan. Bagaimana cara pilihannya? 1 orang 5 calon memilih. Gambarannya begitu ya. Ini konkret saya, poin 7 di delete. Itu. Ini sudah benar semua. Delete. Ke-15 orang itu memenuhi rukun syarat semua. Itu. Saya udah pertimbangkan semuanya. Oke, terima kasih. Sehingga sinkron. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya. Berarti kita sepakati poin 7 dihapus, di delete. Iya, makanya saya tawarkan ke forum. Belum bang, kita belum ketok palu untuk poin C. Yang namanya pimpinan sidang itu cuma hanya lalu lintas acara gitu. Bahwa ini sudah disahkan, ini kan tadinya kan rancangan. Rancangan sudah ditetapkan gitu. Kenapa setelah ditetapkan kok ada orang yang mau memansuh, mencabut kok mau mencabut? Gimana? Artinya gini, ketika ada beberapa redaksi yang memang dianggap janggal atau ada penambahan redaksi, kita juga welcome. Pada saat memang diperlukan penambahan redaksi, kita inventarisir. Begitupun ada redaksi yang dianggap janggal, ketika forum disepakati bersama, ya maka saya kembalikan ke forum. Interupsi pemimpin sidang, interupsi. Ya, jadi begini, silakan. Bapak Kodim seniorku yang terhormat, ini tuh namanya draft sidang Bang Kodim. Rancangan draft sidang, Pak. Belum disahkan. Ini namanya rancangan yang akan digodok oleh forum Bang Kodim. Dan saya setuju apa yang dikatakan Bang Wawan. Artinya di poin 7 itu udah dihapus saja gitu loh. Nah, kemudian calon-calon yang kandidat-kandidat presidium itu sudah disahkan dan sudah diverifikasi oleh SC dan sudah keluar SK-nya. Nah, tinggal mekanisme pilihannya itu tadi musyawarah. Kalau deadlock, lobby-lobbynya ya sudah kita pilih 1 orang 5, milih 5 presidium. Gitu kira-kira Bang Kodim. Terima kasih. Oke lah, sepakat ya. Untuk ini tinggal kita nanti ke tahap pemilihan. Ada 15 apa 16 calon itu? 15. Nanti konteksnya 1 orang memilih 5 calon. 5 kandidat ya. Oke. Silakan di ketetapan. Ketetapan ini Bang. Ini dari sini Bang. Ini. Ketetapan suara ini 5 6 semuanya. Iya kan. Oke, kita 4 tentang ini tentang program kerja. Iya, ABC kan. Iya, tapi jangan dibawa lagi langsung. Langsung bacain aja. Iya.
semua kan, ABC juga belum kan? Iya, belum. Langsung. Ya udah satu-satu aja. Ketetapan Musyawarah Daerah 3 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam KAHMI Kabupaten Indramayu nomor 04/KPTS/Musda 3/6/2022 tentang penetapan program kerja pengurus Majelis Daerah KAHMI Indramayu periode 22-2027. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa mengharap rahmat serta ridha Allah Subhanahu wa taala, pimpinan sidang Musda 3 KAHMI Indramayu setelah menimbang, mengingat, memperhatikan, menetapkan dan memutuskan: 1. Program kerja pengurus Majelis Daerah Kabupaten Indramayu periode 2022-2027 sebagaimana terlampir. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau ulang bila terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 11 Juni 2022 pukul 16.30. Pimpinan sidang Musda 3 MD KAHMI Kabupaten Indramayu ditandatangani. Oke. Yang kedua, ketetapan Musyawarah Daerah MD KAHMI Kabupaten Indramayu tentang penetapan rekomendasi pengurus MD KAHMI Kabupaten Indramayu periode 2022-2027. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa mengharap rahmat serta ridha Allah, pimpinan sidang Musyawarah Daerah 3 MD KAHMI Indramayu menimbang, mengingat, memperhatikan, menetapkan, memutuskan: 1. Rekomendasi strategis pengurus MD KAHMI Kabupaten Indramayu periode 22-27 sebagaimana terlampir. Kedua, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau ulang bila terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 11 Juni 2022 pukul berapa? 17.33 23. Pimpinan sidang ditandatangani. Oke, ketetapan Musyawarah Daerah MD KAHMI Indramayu tentang penetapan tata tertib pemilihan dan kriteria presidium MD KAHMI Kabupaten Indramayu periode 22-27. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa mengharap rahmat ridha Allah, pimpinan sidang Musyawarah Daerah 3 KAHMI Indramayu setelah menimbang, mengingat, memperhatikan, menetapkan dan memutuskan: 1. Tata tertib pemilihan dan kriteria calon presidium Majelis Daerah KAHMI Indramayu periode 22-27. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau ulang bila terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 11 Juni pukul 17.25. Pimpinan sidang ditandatangani. Oke. Lanjut. Silakan, saya serahkan ke pimpinan sidang. Kita lanjut sidang pleno 4 pemilihan presidium MD KAHMI Indramayu periode 2022-2027. Untuk SC iya. Surat keputusan SC-nya mana? Mana? Ini ada di sini, nanti kita tulisin. Iya, nama-namanya Bang. Ada nanti tulisin. Mana surat keputusannya mana? Kalau ada SC dari SC. Waduh, gimana SC ini? Yang udah di print, oh tolong dong. Ini Musda KAHMI, jangan sepelekan. Kita skorsing dulu ya, sepakat? Nggak usah. Skorsing dulu ya. Skorsing ya 5 menit. Cukup 5 menit untuk ngeprint. Ya, skorsing 5 menit.